Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan ini, pertemuan yang ke-12, kemarin sudah membahas fidyah untuk orang yang meninggalkan puasa. Pada hari ini ada yang menanya yang berkaitan dengan apakah boleh fidyah untuk sholat orang meninggal karena meninggalkan sholat selama hidupnya. Ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, yaitu pendapat yang pertama, itu yang disebut dengan qaul qadim. Qaul qadim adalah ijtihadnya Imam Syafi'i waktu di Baghdad, itu disebut qaul qadim. Sedangkan qaul jadid adalah ijtihadnya Imam Syafi'i pada waktu di Mesir. Imam Syafi'i dalam pendapat yang Imam Syafi'i ketika qaul qudibnya mengatakan di dalam Fathul Mu'in, fa in mata fa alaihi sholat fala qada ala wala fidyatah lah. Jadi menurut Imam Syafi'i pada qaul qadim adalah tidak ada qada salat. Ya, seandainya ada orang mati ketika hidupnya pernah meninggalkan salat, maka menurut Imam Syafi'i ya, pada qaul qadim menyatakan tidak harus diqada dan tidak boleh membayar fidyah. Itu pada pendapat pertama menurut Imam Syafi'i. Wa fi qauli jami'i mujtahidin. Tapi pada pendapat yang kedua, wa fi qauli jami'i mujtahidin. Tapi pada pendapat imam mujtahid yang lain, jumhur, menurut ulama jumhur dalam ilmu fikihnya, annaha tuqta anhu. Sesungguhnya silahkan saja itu dikoto darinya, jadi boleh dikoto. Wa fa'ala hada bihi Imam Subki, dan demikian juga Imam Subki, imam besar, ya, dia juga mengatakan boleh difidyah dan boleh dikoto. Dasarnya pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Wahwerihi dan yang lain, pada satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Madinah, pada waktu itu ketika Nabi Muhammad di kota Madinah, di masjid ada sahabat yang membawa jenazah di Masjid Nabawi. Setelah itu para sahabat menyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi jenazah, bahwa ini adalah jenazah, mohon agar Rasulullah untuk menyolati. Ketika itu Rasulullah menanya, hal tarokatain, apakah jenazah ini meninggalkan hutang? Maka sahabat itu, ahli keluarganya, mengatakan, na'am, ya Rasulullah, dia meninggalkan hutang. Terus Rasulullah menanya lagi, hal tarokal wafa, apakah meninggalkan tirkah, harta waris? Keluarganya juga mengatakan, na'am, tidak meninggalkan ya Rasulullah. Jadi intinya si mayit itu yang dibawa ke Rasulullah, dia
udah nggak punya tirkah, ya, punya utang, udah punya utang malah nggak punya harta peninggalan waris. Ketika itu Rasulullah langsung pergi. Walidalik, kalau memang demikian, waalaikum salawatu ya ashabi, silahkan aja para sahabat suruh nyolati. Artinya Rasulullah nggak mau nyolati. Ketika Rasulullah nggak mau nyolati, otomatis namanya aja Nabi. Kok Nabi nggak mau nyolati? Ada apa ini? Akhirnya Sayyidina Ali berdiri. Ya Rasulullah, kalau memang demikian, kalau memang harus dibayarkan utangnya, saya yang akan nanggung hutang. Ini sebuah dasar. Jadi yang berhak membayar utang adalah ahli waris. Yang kedua, boleh juga kalau memang ahli waris tidak mampu, orang lain. Contohnya ini adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, padahal itu bukan keluarga Sayyidina Ali, tapi Ali menanggung kepada keluarga orang yang meninggal dunia. Setelah itu baru Rasulullah kembali lagi mengajak para sahabat untuk menyolati jenazah itu, karena sudah ada yang nanggung utangnya sudah akan ditanggung oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini yang jadi dasar sehingga pendapat yang kedua, Imam Maliki, Imam Hanafi dan mujtahidin, termasuk Imam Subki, ya, itu di Fathul Mu'id, dia mengatakan boleh satu apabila dia sudah tidak punya tanggungan hutang. Makanya jangan mikiri fidyah dulu. Fidyah itu belakangan. Ya, fidyah belakangan. Selesaikan utangnya dulu. Ya, utang, misalkan punya warisan, selesaikan itu utangnya dulu, ya, supaya nggak punya utang. Setelah tidak punya utang, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam mujtahidin, jumhur ulama, termasuk Imam Subki, wa fa'ala bihi Imam Subki. Imam Subki juga mengatakan seperti itu. Baru menyelesaikan berapa hari dia meninggalkan sholat. Contoh, misalkan dia meninggalkan sholat 1 bulan, 1 bulan 30 hari. Sakit, ya. Kemudian setelah itu dia punya hutang, nggak sholat, ya, nggak sholat. Kalau mau ngitung itu dari masa kecil nggak sholat. 1 bulan, anggap aja 1 bulan. 1 bulan sehari sholat itu 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kan 5 waktu. Nah, Syekh Imam Mujtahid, mufti yang sekarang namanya Syekh Ali Jum'ah di Mesir. Mufti yang sekarang itu ulama mutakhirin, besarnya belum besarnya sekarang membayar qadha boleh. Yang pertama adalah qadha dulu. Yang mengqadha siapa? Ahli waris. Anaknya, misalkan anaknya 5. Nah, yang nyolati yang bagus adalah yang sholatnya paling rajin, sholatnya bagus, agamanya bagus. Nyolati itu sholat subuh, dia sholat subuh untuk sendiri, kemudian ulang lagi sholat subuh untuk orang tua. Contohnya, usolli fardhu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati an qada'an an fulan bin fulan. Jadi untuk ibunya atau untuk anaknya. Nah, nanti habis duhur dia sholat duhur pribadi sendiri, terus sholat lagi duhur lagi untuk mengqadha orang tuanya. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a rakatin qada'an an fulan bin fulan. Kalau untuk ibunya, untuk ayahnya ya boleh diganti dengan qadha. Dan boleh juga diganti dengan membayar fidyah.
Nah, ini yang saya bahas. Berapa nilai fidyah? Karena fidyah itu kan kalau nilainya 7,5 kilogram. Nah, para ulama di Indonesia khususnya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Nah, dia menentukan untuk wilayah Jabodetabek, ya, disimpulkan karena memberi fakir dan miskin. Misalkan subuh itu harus diganti dengan fidyah. Kalau tahun berdasarkan keputusan ketua itu tahun 2022 itu 50.000. Karena makan yang layak. Makan pada umumnya manusia kan pagi, siang, sore. Jadi 3 kali, pagi, siang, sore. Kalau dinilai 20 berarti 60.000 per sholatnya. Kalau puasa kan per puasa. Yang lalu saya bahas masalah puasa. Per sholat 60.000. Ada juga yang sesuai dengan kondisi keadaan, ya. Tapi yang sekarang tahun 2023, ya, dia memutuskan, Basnas Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional Indonesia memutuskan 60 untuk wilayah Jabodetabek. Ya, 60 per sholat. Nanti duhur 60 lagi. Asar 60. Ya, maghrib 60. Isya 60. Nah, itu dihitung kali 1 bulan. Kalau meninggalkannya 1 bulan. Kalau meninggalkan 1 minggu ya dikali 1 minggu. Lah, ini menurut mujtahid, yaitu tadi Imam Hanafi, Imam Maliki, terus kemudian jumhur mujtahidin, dan termasuk Imam Subki dan Imam Syafi'i pada kaul qadim, yaitu ketika beliau masih ada di Baghdad. Dia melarang Imam Syafi'i secara pribadi, tapi ketika di Qaul Jadid dia sudah membolehkan. Nah, ini jadi itu namanya menggantikan, boleh dikoto dengan sholat, boleh juga dengan cara membayar fidyah. Itu pun masih perbedaan pendapat, ya. Tapi jangan karena ini sholat, aslinya sholat itu sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Selama kita hidup dari umul balik sampai kita meninggal dunia, tidak boleh ditinggalkan. Itu kecuali bagi orang yang memang sakit dan sebagainya, atau pikun, ya, itu masih ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Kiranya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.